kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, Bapak Prof. Dr. Haji Dede Takdir Saifuddin, SE MSI. Yang terhormat Dr. Fajar Saranani, SE MSI. Yang terhormat Ibu Misnawati, SE MSI. Yang terhormat Bapak Radiasi Alam, SEMM. Perkenalkan, nama saya Obin Chandra Wirawan. Hari ini tanggal 21 Juni 2020 akan dilaksanakan ujian hasil dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dengan metode full costing dan variable costing sebagai dasar penentuan harga jual pada usaha Nul Jaya Sofa yang dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Dede Takdir Saifuddin, SE MSI, dan Ibu Misnawati, SE MSI. Abstrak Obin Chandra dengan NIM 216401039 dibimbing oleh Bapak Dede Takdir Saifuddin dan Ibu Misnawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok produksi dan harga jual dengan menggunakan metode full costing dan variable costing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan harga pokok produksi dan harga jual perusahaan dengan menggunakan metode full costing dan variable costing. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perhitungan perusahaan yang menjadi objek penelitian belum mengakui seluruh biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan. Menurut perhitungan perusahaan, biaya bahan bakunya berjumlah 32.625.000, sedangkan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 49.500.000, biaya bahan penolongnya yaitu 62.020.000, biaya lain-lain sebesar 2.250.000, sedangkan jumlah biaya overhead pabrik sebesar 63.270.000. Total biaya produksi sebesar 145.395.000. Jumlah produk yang dihasilkan yaitu 45 set. Jadi harga pokok produksi per set yang dihitung menurut perusahaan yaitu sebesar 3.231.000. Perhitungan harga pokok produksi menurut full costing. Menurut full costing, biaya bahan bakunya yaitu sebesar 32.625.000, sedangkan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar 49.500. Biaya overhead pabrik variabel yaitu biaya bahan penolong sebesar 61.020.000. Biaya listriknya 1.997.280. Sementara biaya overhead pabrik tetap yaitu biaya perawatan kendaraan dan peralatan sebesar 4.500.000, biaya penyusutan sebesar 11.077.500. Jadi total biaya overhead pabrik yaitu sebesar 78.594.780. Jadi total biaya produksi sebesar 160.719.780. Jumlah produk yang dihasilkan 45 set, dan full costing menetapkan harga pokok produksi sebesar Rp3.571.551. Perhitungan harga pokok produksi menurut variable costing. Menurut variable costing, menghitung biaya bahan baku sebesar 32.625, biaya tenaga kerja langsung sebesar 49.500. Sementara untuk biaya overhead pabrik variabel yaitu biaya bahan penolong sebesar 61.020.000, biaya listrik 1.997.280 rupiah, jumlah biaya overhead pabrik sebesar 63.017.280 rupiah. Jadi total biaya produksinya itu sebesar 145.142.280 rupiah. Jumlah yang dihasilkan 45 set, jadi harga pokok produksi yang ditetapkan oleh variable costing sebesar Rp3.225.384. Perbandingan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode yang ditetapkan perusahaan, full costing dan variable costing dapat dilihat pada tabel berikut.
biaya bahan baku yang ditetapkan perusahaan yaitu Rp32.625.000, sementara full costing Rp32.625.000 dan sama juga dengan variable costing. Begitupun dengan biaya tenaga kerja langsung sama antara yang ditetapkan oleh perusahaan, full costing dan variable costing. Sementara di biaya overhead pabrik terjadi perbedaan, yaitu untuk perusahaan 63.270.000, sementara full costing menetapkan biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp78.594.780. Sedangkan variable costing sebesar Rp63.017.280. Jadi total biaya produksi untuk metode perusahaan yaitu sebesar Rp145.395.000. Sementara total biaya produksi untuk metode full costing yaitu sebesar Rp160.719.780. Metode variable costing menetapkan total biaya produksi sebesar Rp145.142.280. Jumlah produk yang dihasilkan yaitu masing-masing 45 set. Jadi harga pokok produksi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp3.231.000. Untuk full costing menetapkan harga pokok produksinya yaitu Rp3.571.551. Dan untuk metode variable costing yaitu sebesar Rp3.225.384. Selisih perhitungan harga pokok produksi dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu untuk full costing dan metode perusahaan memiliki selisih Rp340.551 dengan harga yang tertinggi ditetapkan oleh full costing, yaitu Rp3.571.551. Selisih antara full costing dan variable costing yaitu Rp346.167.000 dengan harga tertinggi ditetapkan oleh full costing dengan harga Rp3.571.551. Sedangkan selisih harga perhitungan harga pokok produksi antara perusahaan dan variable costing yaitu terdapat selisih Rp5.616 dengan metode perusahaan menetapkan HPP yang lebih tinggi yaitu Rp3.231.000. Perhitungan harga jual. Perhitungan harga jual menurut perusahaan. Berdasarkan harga pokok yang ditetapkan perusahaan sebesar Rp3.231.000, maka perusahaan memutuskan untuk menjual produk seharga Rp4 juta. Berdasarkan data tersebut, perusahaan mengambil keuntungan sebesar 84%. Dapat dilihat di rumus berikut, yaitu harga jual dikurangi harga pokok produksi per harga pokok produksi perusahaan, yaitu 24%. Perhitungan harga jual menurut cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Perhitungan harga jual menurut cost plus pricing menghitung antara biaya produksi dan biaya non-produksi. Jadi biaya non-produksi yang termasuk dalam penelitiannya itu biaya transportasi yaitu sebesar Rp100.000 per set. Laba yang diharapkan yaitu 20% dikali Rp3.571.551 sama dengan Rp851.172 atau dapat dihitung dengan cara markup ditambah biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan per biaya produksi, yaitu sebesar Rp100.000 ditambah Rp851.172 per Rp3.571.551 dan didapat sebesar 27% markup-nya. Dan perhitungan harga jual menurut cost plus pricing dan pendekatan full costing dapat dilihat pada tabel berikut. Biaya bahan bakunya yaitu Rp32.625.500, biaya overhead pabrik yaitu biaya bahan penolong Rp61.060.000,
biaya listrik Rp1.997.280. Sementara untuk biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya kendaraan dan perawatan, yaitu Rp4.500.000, dan biaya penyusutan Rp11.077.500, dengan jumlah overhead pabrik yaitu Rp76.594.780. Total biaya produksinya yaitu sebesar Rp160.719.780, dengan markup 27%, maka didapatkan Rp43.394.341. Totalnya yaitu 204 juta, maksudnya Rp114.121. Unit yang diproduksi yaitu 45 set. Harga jual per unitnya untuk metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing yaitu sebesar 4 juta. Perhitungan harga jual menurut cost plus pricing dengan pendekatan variable costing. Sama dengan pendekatan full costing, cost plus pricing menghitung biaya non produksi dan biaya produksi. Biaya non produksi dalam penelitian ini yaitu sebesar 100.000 per set. Laba yang diharapkan yaitu 24% dari perusahaan dikali 3.225.384 dan dapat dihasilkan Rp774.092 atau dapat dihitung dengan cara untuk menghitung markup-nya itu biaya non produksi ditambah laba yang di Rp4.092 per Rp3.225.384. Harga jual yang ditetapkan oleh cost plus pricing dengan metode variable costing dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu biaya bahan bakunya Rp39.635, biaya tenaga kerja langsung Rp49.500, biaya bahan penolong Rp61.020.000, biaya listrik Rp1.957.280, jumlah biaya overhead pabrik Rp63.017.280, dengan total biaya produksi sebesar Rp145.142.280 dengan markup 27%, dapat didapatkan Rp39.188.416. Unit produksi 45 set. Jadi harga jual yang ditetapkan yaitu Rp4.900.000. Menetapkan 4 juta, full costing Rp4.535.869, variable costing yaitu Rp4.096.238. Jadi selisih harga jual untuk full costing dan perusahaan yaitu Rp535.869. Sementara untuk full costing dan variable costing memiliki selisih Rp439.631. Sementara selisih untuk variable costing dan perusahaan yaitu Rp96.238. Kesimpulannya, terdapat perbedaan perhitungan harga pokok produksi menurut metode full costing, metode perusahaan, dan metode variable costing. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pembebanan biaya. Metode perusahaan pihak memperhitungkan biaya overhead pabrik secara rinci sebagai biaya produksi. Metode variable costing hanya memperhitungkan biaya overhead pabrik saja, sedangkan metode full costing akan membebankan semua biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Harga jual menurut perusahaan juga memiliki perbedaan dengan metode cost plus pricing dan dengan menggunakan pendekatan full costing dan cost plus pricing dan menggunakan pendekatan variable costing. Penentuan harga jual perusahaan hanya menggunakan estimasi atau perkiraan dari harga per set kursi sofa untuk menetapkan harga jual. Sarannya, untuk perusahaan sebaiknya memperhitungkan seluruh unsur-unsur biaya overhead pabrik sehingga perhitungan harga pokok produksi menggambarkan total biaya produksi yang sesungguhnya atau biaya yang lebih akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan harga jual. Saran yang kedua, perusahaan
sebaiknya menetapkan persentase laba yang diharapkan dan menghitung biaya non-produksi dalam menetapkan harga jual. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan, bila terperdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara 4